Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas gerak melingkar beraturan. Bagaimanakah pemahaman tentang gerak melingkar beraturan? Coba kita perhatikan gambar. Ini adalah lintasan sebuah gerak. Kemudian kita awali dengan kecepatan V1 seperti yang kita lihat. Terus dilanjutkan dengan adanya kecepatan V2, di mana V1 ini lebih pendek daripada V2. Di sini kita bisa lihat bahwa baik besar kecepatan antara V1 dan V2 itu sudah berbeda dan arahnya juga berbeda. Kemudian ada V3 yang semakin besar kecepatannya dan ada V4 yang bertambah besar lagi. Di sini kita lihat ada terjadi perubahan kecepatan, baik besarnya dan arahnya berubah. Oleh sebab itu, kita akan membuat resultan dari percepatan itu, misalnya antara percepatan V4 dikurang V3 itu adalah sebesar A tangensial, ya, besarnya, ya, bukan arahnya, besarnya kalau kita kurangkan, besar dari P4 dikurang P3 itu adalah sebesar AT ini. Nah, ini percepatan tangensial. Nah, kemudian pada pembahasan yang lalu kita juga mengenal percepatan sentripetal. Sebuah benda yang bergerak melingkar pasti ada percepatan sentripetal yang disebabkan oleh gaya sentripetal yang berarah ke dalam. Ya, bisa saja gaya itu disebabkan oleh manusia atau mesin. Nah, itu sehingga gayanya berarah ke dalam dan menjadikan kecepatan linear ini berubah-ubah setiap waktu, baik besarnya maupun arahnya. Lalu ketika ada dua percepatan di sini, maka kita mengenal dengan percepatan radial. Nah, selanjutnya kita dapat jelaskan di sini pemahaman tentang gerak melingkar beraturan, bahwa kecepatan linear benda selalu berubah secara beraturan, V1, V2, V3, V4, baik besarnya maupun arahnya. Maka kita mengenalnya dengan percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini sebenarnya sama dengan percepatan yang kita kenal pada gerak lurus berubah beraturan, namun untuk menandakannya ini kita berada pada bahasan gerak melingkar berubah beraturan, kita simbolkan menjadi A tangensial. Nah, karena benda ini selalu berputar, maka pasti ada gaya ke dalam sebesar percepatannya menjadi asentripetal. Dan adanya resultan kecepatan antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal kita namakan percepatan resultan. Mengenal percepatan pada gerak melingkar. Nah, ini gambar kita yang tadi. Terus ada percepatan sentripetal atau radial sebesar AS sama dengan V²/R. Ini sudah kita pelajari pada bahasan yang lalu. Selanjutnya, percepatan tangensial yaitu berawal dari kecepatan linear sama dengan omega dikali R, percepatan sudut dikali jari-jari lintasan. Ini adalah kecepatan linear. Apabila terjadi perubahan kecepatan linear terhadap waktu, tentu akan terjadi perubahan kecepatan sudut terhadap waktu juga. Karena benda ini adalah satu sistem, apabila terjadi perubahan linear, pasti terjadi perubahan kecepatan sudut. Ya. Nah, sehingga didapatkan di sini percepatan tangensial itu adalah alfa per R.
di mana alfa ini adalah d omega per dt. Nah, percepatan resultan itu dengan mudah kita bisa buat sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Lalu bagaimanakah percepatan sudutnya? Nah, percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu adalah ketika sebuah benda bergerak melingkar, kita pasti mengenal adanya percepatan sudut, di mana percepatan sudut itu adalah besarnya sudut yang ditempuh per satuan waktu. Nah, kalau pada gerak linear kita mengenal V sama dengan S per T, besarnya pergeseran atau perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ini juga mirip seperti itu. Kecepatan sudut adalah besarnya perubahan pergeseran sudut dibagi dengan waktu. Jadi kalau benda diputar dengan kecepatan yang besar V linearnya, maka kecepatan sudutnya juga akan membesar. Kemudian, dan jika seperti gambar ini, kecepatan sudutnya berubah-ubah, kecepatan sudut berubah-ubah terhadap waktu secara beraturan, dan kecepatan linear juga berubah-ubah terhadap waktu secara beraturan. Maka kita mengenal bahwa di sini juga ada percepatan sudut yang kita beri simbol alfa, di mana alfa itu adalah delta omega per dt. Ya, ini delta omega per dt. Di dalam gerak lurus berubah beraturan kita mengenal A sama dengan delta V per dt. Ya, jadi kalau kita mengingat gerak lurus berubah beraturan, dan ini pasti kita akan bisa rumus-rumus yang berhubungan dengan gerak melingkar beraturan ini adalah mirip dengan rumus yang ada pada gerak lurus berubah beraturan, di mana di gerak lurus berubah beraturan kita mengenal Vt sama dengan V0 tambah kurang AT. Nah, di sini adalah omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Kemudian theta T sama dengan theta 0 ditambah omega T plus minus setengah AT kuadrat, dan WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Sekilas ini adalah sama ya, kita tinggal merubah saja. Kecepatan linear adalah Vt, kita jadikan omega T. V0 kita jadikan omega 0, S kita jadikan theta T, S0 adalah theta 0, dan V0 adalah omega 0, dan A adalah alfa di sini. Kemudian rumus yang ketiga adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Kapan kita memakai positif? Apabila gerak ini dipercepat. Kapan kita memakai negatif? Apabila gerak ini diperlambat. Nah, tidak susah bukan? Kita lihat contoh soal. Soalnya adalah sebuah piringan hitam berputar terhadap poros embus Z dengan percepatan sudut 0,24 T dikurang 0,8. Jika omega 0 itu adalah 3 radian per sekon, tentukanlah persamaan untuk omega T, kemudian kecepatan sudut pada saat T sama dengan 1 sekon, dan C adalah bila theta 0 sama dengan 2 radian, tentukanlah persamaan theta T. Di sini percepatan sudutnya dalam bentuk percepatan, dan kita disuruh mencari kecepatan sudut. Maka kita ingat pertemuan
kelas kita beberapa waktu yang lalu, kita mempelajari fungsi integral dan diferensial. Nah, coba kita jawab. Alfa adalah 0,24T kurang 0,8, omega 0 sama dengan 3 radian per sekon. Kemudian kita bisa lihat di sini omega t itu adalah integral alfa dikali dt, karena alfa ini tadi adalah omega t per dt. Nah, omega t kita masukkan alfanya dikali dt, kemudian kita integralkan ini dalam kurung ya, 0,24t dikurang 0,8 dt. Nah, omega t sama dengan 0,12t kuadrat dikurang 0,8t ditambah c. Jadi omega 0, karena diketahui di sini adalah omega 0 3 radian per sekon, maka ketika t sama dengan 0, omeganya kita kenal adalah omega 0. Kita masukkan 0,12 0 kuadrat dikurang 0,8 kali 0 ditambah C, sehingga C sama dengan 3. C sama dengan 3 kita masukkan lagi ke persamaan awal kita tadi. Ya, omega T sama dengan 0,12 T kuadrat, 12T kuadrat dikurang 0,8T ditambah 3. Inilah persamaan omega 0. Lalu kita lanjutkan pertanyaan yang B, kecepatan sudut pada saat T sama dengan 1 sekon. Dengan mudah kita memasukkan T sama dengan 1 sekon dalam persamaan tadi, sehingga kita dapatkan 2,32 radian per sekon. Kemudian kita ingin mencari theta. Di persamaan theta itu adalah theta sama dengan integral omega dt, di mana omega tadi kita sudah pelajari bahwa dia adalah d theta per dt. Jadi kalau thetanya yang ditanya tentu integral omega dt. Theta sama dengan, kita masukkan yang tadi nih, omega t-nya itu 0,12t kuadrat dikurang 0,8t ditambah 3 dt. Nah, ini integralnya terhadap dt. Beri tanda kurung sebenarnya ya. Nah, theta sama dengan 0,0 dikurang 0,4t kuadrat ditambah 3t. Nah, inilah persamaan theta, persamaan pergeseran. Jika ingin mencari pada t sama dengan 2 berapa pergeseran sudutnya, kita tinggal mengganti t pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya, perhatikan soal ini. Sebuah roda bergerak dengan kecepatan sudut 10 rpm selama 5 detik, lalu mengalami percepatan selama 15 detik, sehingga kecepatannya menjadi 90 rpm. Nah, coba kita maknai dulu apa yang dimaksud di soal tersebut. Roda bergerak, tentu roda ini bergerak ada penggeraknya ya, atau roda sepeda bergerak ada orang yang mengendarai sepedanya. Dia bergerak dengan kecepatan sudut 10 rpm, ini rotasi per menit, selama 5 detik. Selama 5 detik, dimana selama 5 detik ini geraknya adalah melingkar beraturan. Lalu mengalami percepatan selama 15 detik sehingga kecepatannya menjadi 90 rpm. Jadi awal dari geraknya itu adalah gerak melingkar beraturan, kemudian dilanjutkan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Kalau kita totalkan 15 tambah 5 itu dia bergerak selama 20 detik dan mencapai kecepatan sudut 90 rpm. Pertanyaan pertama, berapa kecepatan sudut setelah 10 detik bergerak? Nah, berarti 5 detik dia bergerak secara GMB dan 5 detik bergerak secara GMBB.
Kemudian yang B, berapakah banyak putaran roda selama 5 detik? Putaran 5 detik pertama. Nah, ini putaran roda yang dilakukan selama dia bergerak melingkar beraturan. Kemudian buatlah grafik gerak benda itu dari 0 detik sampai 20 detik. Nah, ini yang dimaksud oleh soal ini. Apabila Anda memahami pembelajaran kali ini, maka Anda akan bisa menyelesaikan soal yang terakhir ini. Nah, soal yang ini sebenarnya soal tentang pemahaman konsep ya. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.